الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat iman di mana saja berada, semoga dalam keadaan sehat dan lancar dalam segala hal. Di video kali ini, saya akan membahas tentang 7 ciri-ciri orang yang akan susah di masa tua. Mohon simak video ini sampai selesai agar mendapatkan informasi yang lengkap. Apakah kalian memiliki kekhawatiran akan seperti apa kehidupan di masa tua nanti? Apakah mengalami perubahan menjadi orang sukses, atau justru masih susah? Tentu, apa yang akan kalian alami di masa tua bergantung kepada apa yang kalian lakukan sekarang ini. Apakah bisa mengatur keuangan dan perencanaan di masa depan atau tidak? Setiap orang menginginkan hidup di hari tua yang damai, tenang, dan sudah memiliki segalanya. Untuk mewujudkannya dilakukan dengan kerja keras sejak masih muda untuk mempersiapkan masa tua. Meski ada saja yang kurang beruntung, bahkan ada pula yang memang tidak peduli, mengabaikan itu semua hingga menyia-nyiakan masa mudanya. Oleh sebab itu, ada beberapa ciri-ciri orang yang akan susah di masa tuanya yang patut menjadi perhatian, agar kita dapat mempersiapkan waktu muda dengan baik dan menghindari ciri-ciri yang menyebabkan susah di masa tua. Berikut rangkuman ciri-ciri orang yang akan susah di masa tuanya. 1. Menggampangkan hutang. Ciri-ciri pertama orang yang susah di masa tua, menggampangkan hutang. Orang seperti ini menandakan dirinya tidak memiliki tanggung jawab. Bila ia seorang muslim, tentu paham betul pentingnya membayar hutang. Sebab utang sangat jelas disebutkan dalam Islam. Sekecil apapun utang harus dibayar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ruh seorang mukmin itu tergantung kepada utangnya sampai utangnya dibayarkan." Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dalam hadis lain juga dijelaskan, siapa saja yang mengambil harta orang lain berhutang, seraya bermaksud untuk membayarnya, maka Allah akan memudahkan melunasinya bagi orang tersebut. Dan siapa saja yang mengambilnya seraya bermaksud merusaknya, tidak melunasinya, maka Allah akan merusak orang tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah. 2. Hidup boros. Boros merupakan perilaku kebiasaan berlebihan dalam menggunakan uang untuk memenuhi keinginan yang tidak terlalu penting bagi kehidupannya dan hanya untuk bersenang-senang mengikuti hawa nafsunya. Di dalam surah Al-Isra ayat 26, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia untuk tidak menghambur-hamburkan harta secara boros. Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Quran Surat Al-Isra ayat 26. Menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, seorang pakar tafsir abad 14 Hijriyah, Allah melarang pemborosan dan mengabarkan bahwa sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan, karena setan tidak mengajak kecuali kepada setiap perbuatan yang tercela, dan jelas sifat ini akan membawa hidup di masa tua akan susah. 3. Ketidakstabilan emosi dan mental. Dalam perspektif Islam, para penganutnya sangat dianjurkan untuk dapat mengelola emosi dengan baik dan sebaliknya, umat Islam sangat dilarang mengekspresikan emosi dalam keadaan marah yang tidak terkendali. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Marah adalah awal segala keburukan. Muttafaq alaih. Ketidakstabilan emosi dan masalah kesehatan mental juga bisa menjadi faktor yang mempersulit hidup anak muda di hari tua. Tanpa penanganan yang tepat, hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk mencapai potensi penuh dan meraih kebahagiaan di masa tua. 4. Ketergantungan pada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda mengenai kemandirian. Dari Mikdam, dari Rasulullah beliau bersabda, tiada sesuap pun makanan yang lebih baik dari makanan hasil jerih payahnya sendiri. Beberapa anak muda terlalu bergantung pada dukungan finansial dan emosional dari orang tua atau pasangan mereka. Mereka belum belajar menjadi mandiri dan menghadapi tantangan hidup sendiri.
Ini dapat menyebabkan kesulitan di masa depan ketika dukungan tersebut tidak lagi tersedia atau orang tua sudah tiada. Dirinya akan hidup susah karena hidupnya yang sekarang hanya bergantung pada orang tuanya. 5. Menghabiskan uang untuk gaya hidup. Orang dengan karakter seperti ini biasanya tidak peduli dengan masa depannya. Ia hanya berkutat pada kebutuhan saat itu saja. Saat memiliki uang, justru ia habiskan untuk memenuhi gaya hidup saja. Bahkan, ia rela berhutang sana-sini hanya untuk memenuhi kebutuhan gaya hidupnya. Dalam Islam juga melarangnya, gaya hidup boros malah akan mengantarkan pada kerugian dan kegagalan. Karena akhir dari pemborosan dan gaya hidup berlebihan adalah penyesalan dan kerugian. Orang seperti ini dipastikan akan susah di masa tuanya. Ia tidak peduli akan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. 6. Tidak memiliki tabungan. Menabung, perkara simpel tetapi sulit untuk dilaksanakan. Banyak orang bingung bahkan mengeluh kehabisan uang sebelum akhir bulan. Alih-alih menabung, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sulit. Ini dikarenakan saat memiliki uang, ia hanya mengikuti hawa nafsu dari keinginannya dan gaya hidup mewah, sehingga dirinya tidak bisa menabung dan akhirnya di masa tua tidak memiliki tabungan, sehingga masa tuanya akan hidup susah. 7. Kurangnya perencanaan karir. Banyak anak muda tidak memiliki perencanaan karir yang jelas atau tidak memperhatikan pengembangan diri mereka. Mereka tidak memiliki visi jangka panjang tentang karir yang diinginkan, sehingga berisiko terjebak dalam pekerjaan yang tidak memuaskan di masa tua. Bagaimana ia akan menghadapi masa tuanya, sedangkan dirinya saja tidak memiliki rencana akan masa depan, sehingga dipastikan orang seperti ini hidupnya akan susah dan sengsara. Nah, dari 7 ciri-ciri yang sudah dijabarkan tadi, sudah jelas orang yang akan susah di masa tuanya. Semoga kita semua dapat mempersiapkan diri dengan gaya hidup yang sederhana di masa sekarang, agar kelak di hari tua bisa hidup senang dan bahagia. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi dalam kehidupan kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا